Halo Studio Lovers, Amerika Serikat atau terkenal dengan sebutan United States of America atau USA merupakan salah satu negara maju di dunia yang terletak di benua Amerika. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian dengan ibu kota Washington DC. Nah, berdasarkan aspek geografi, negara ini adalah negara terbesar keempat di dunia. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kemajuan di dalamnya. Nah, Studio Lovers, sejumlah alasan utama kenapa Amerika disebut sebagai negara adidaya adalah tingginya perekonomian dan anggaran militer. Namun Studio Lovers, alasan kenapa Amerika disebut negara adidaya bukan karena perekonomian dan militernya saja. Maka dari itu, yuk kita simak penjelasannya di video kita berikut ini. Tapi ini seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Aspek politik. Pasca berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower dunia yang tersisa. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat mempunyai peran yang dominan dalam pencaturan politik internasional. Dan Studio Lovers, tentu saja perpolitikan luar negeri Amerika Serikat berhasil mendominasi dan mewakili perpolitikan internasional. Hal itu dapat kita lihat dalam kasus politik luar negeri Amerika Serikat yang selalu menjadi prioritas agenda pembicaraan dalam konstelasi politik internasional. Nah, selain itu, dominasi Amerika Serikat di lembaga-lembaga dunia telah membuat kekuatan politik luar negeri Amerika Serikat semakin menguat. World Bank, International Monetary Fund, dan World Trade Organization, lembaga-lembaga ini merupakan wadah dan alat bagi Amerika Serikat dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dengan mudah diamini oleh banyak negara di dunia yang notabene telah menjadi antek-antek atau boneka Amerika Serikat dalam kiprahnya sebagai negara adikuasa atau adidaya. Aspek ekonomi. Pasca Perang Dunia Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat berdiri sebagai pemimpin dunia yang hampir tak dapat tersaingi. Kondisi itu didukung oleh posisi Eropa yang sedang berada dalam lingkungan pasca perang. Kemudian Jepang yang sedang mengalami kehancuran, dan Inggris yang dapat dikatakan sedang mengalami kelelahan pasca perang. Sehingga Studio Lovers, secara otomatis dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menjalankan peran global pada saat itu. Dan secara otomatis, Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang harus mengambil peran, dalam artian bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi perekonomian dunia yang stabil. Aspek perekonomian yang mendukung Amerika sebagai negara adidaya adalah bidang agraris dengan lahan pertanian dan peternakan yang luas, SDM tambang yang melimpah, dan kualitas masyarakat yang memadai karena melek teknologi. Bidang pertanian Amerika memiliki lahan sebesar 47% dari luas negara serta penggunaan teknologi tinggi dalam pengolahan. Nah, di bidang peternakan sebagian besar adalah budidaya sapi perah. Sementara itu, bidang pertambangan meliputi minyak bumi, biji besi, dan batu bara dengan deposit terbesar di dunia. Aspek teknologi dan industri. Selain kekuatan militer, luas wilayah, dan aliansi, Amerika Serikat juga unggul dalam inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. Sejak awal 1901 hingga 2021, Amerika Serikat telah memenangi 400 hadiah Nobel dan sebagian besar di bidang sains. Itu bisa terjadi karena banyak faktor seperti kekayaan, budaya, dan ekonomi yang mendorong inovasi, pendidikan, program penelitian besar-besaran yang didanai negara dan swasta, serta daya tarik bagi migran berpendidikan tinggi untuk masuk. Belum lagi di bagian industri Studio Lovers. Tentu saja negara yang memiliki tingkat teknologi yang modern dan canggih menghasilkan produk-produk unggulan seperti pesawat terbang, pabrik baja, mesin-mesin, benda elektronik, pesawat telekomunikasi, bahkan teknologi tinggi seperti roket, satelit, dan pesawat ruang angkasa. Aspek berdirinya lembaga NATO dan ekspansi yang terus berlanjut.
North Atlantic Treaty Organization atau NATO dibentuk pada awal Perang Dingin tanggal 4 April 1949 oleh 12 negara untuk melindungi Eropa Barat dari ancaman agresi Soviet. Tetapi jangkauannya terus berkembang seiring waktu. Pendiri NATO adalah Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, ekspansi NATO mencakup hampir setiap negara Eropa di barat blok Soviet. Para anggota NATO berjanji membantu negara yang diserang seperti membela tanah air sendiri. Aspek SDM dan SDA. Setelah beberapa aspek tadi yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menggambarkan kekuatan di Amerika Serikat, nah aspek terakhir nih Studio Lovers, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hingga saat ini Studio Lovers tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat mengalami kekurangan dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Pendek kata nih, Amerika memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, batu bara, minyak, tanah yang luas dan subur, kemudian pertanian yang sangat luas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang besar dan berkualitas. Sehingga mereka mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri dan yang terpenting nih adalah Amerika Serikat mampu memainkan peran dalam segala hal di kancah konstelasi internasional. Walaupun dalam banyak hal, langkah-langkah yang diambil banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa semua hal yang menjadi aspek pendukung Amerika Serikat sebagai negara adidaya atau adik kuasa merupakan cerminan atau representatif dari kualitas sumber daya manusianya. Aspek militer. Faktor paling mencolok kenapa Amerika disebut sebagai negara adidaya adalah kekuatan militernya. Tidak dapat dipungkiri nih Studio Lovers, bahwa pasca Perang Dingin dan setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai rival terberat Amerika Serikat hingga saat ini masih memegang posisi sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Menurut data SIPRI atau Stockholm International Peace Research Institute pada tahun 2020, pengeluaran militer Amerika adalah 778 miliar US dollar atau sekitar 11,64 kuadriliun rupiah. Lebih besar dibandingkan gabungan Cina, India, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jerman, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan di 10 besar. Ke-10 negara itu jika dijumlah pengeluaran militernya adalah 703,6 miliar US dollar atau 10,52 kuadriliun rupiah. Pengeluaran militer Amerika Serikat baru tertandingi jika ditambah dana dari Italia, Australia, dan Kanada di peringkat 11 hingga 13. Nah, Studio Lovers melihat bagaimana posisi Amerika hari ini. Studio Lovers tentu menilai bahwa hingga detik ini masih belum ada nih kekuatan yang mampu menggeser posisi Amerika Serikat sebagai superpower dunia. Nah, sebagai akhir dari video kita kali ini, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!